Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faida Rizky, NIM 2201011218. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi di Indonesia. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah suatu lembaga yang tetap dengan mengatur fungsi-fungsi dan hak-haknya. Sehubung dengan itu, C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menamakan pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak asasi manusia. Konstitusi juga mempunyai beberapa fungsi. Fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah landasan yang berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian itu, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang mencita-citakan tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak asasi warga negara. Sifat konstitusi. Konstitusi mempunyai sifat. Konstitusi di samping bersifat yuridis juga memiliki makna sosiologis dan politis. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Hermann Haller, seorang sarjana Jerman yang membagi pengertian konstitusi ke dalam 3 pengertian. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum atau dengan perkataan lain, konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum. Baru setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya, baru konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai satu kesatuan kaidah hukum. Dalam buku Modern Constitution menjelaskan istilah konstitusi secara garis besarnya dapat dibedakan ke dalam 2 pengertian. Pertama, istilah konstitusi digunakan untuk menunjuk kepada seluruh rules mengenai sistem ketatanegaraan. Kedua, istilah konstitusi menunjuk kepada satu dokumen atau beberapa yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar saja mengenai ketatanegaraan suatu negara. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pengertian konstitusi dan undang-undang dan menunjuk kepada suatu negara yang mengatur susunan organisasi pemerintahan. Jadi, dari segi konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Hermann Haller, konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi hanya bersifat yuridis, tapi juga sosiologis dan politis. Konstitusi di berbagai negara memiliki kewenangan yang berbeda tergantung dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing. Jadi dari situ, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara
yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi hanya bersifat yuridis, tapi juga sosiologis dan politis. Konstitusi di berbagai negara memiliki kewenangan yang berbeda, tergantung dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara. Sebelum terlalu jauh diadopsi dan diatur dalam konstitusi maupun undang-undang dasar, maka penerapannya dapat pula diatur melalui jurisprudensi. Hal ini tentunya sejalan dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi yang tidak saja sebagai penafsiran konstitusi akan tetapi sekaligus sebagai pengawal konstitusi dan hak-hak warga negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.